warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, semoga semakin bertambah ketaatan dan bertambah amal saleh yang kita lakukan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dan mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, dan hadis ini termasuk hadis yang populer ketika dibawa di bulan Ramadan. Sebagian khatib, sebagian penceramah senantiasa membacakan hadis-hadis ini. Jadi insya Allah tidak asing di telinga kita. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghaliqat abwaabun nar wa sulsilatus syayatin. Atau di hadis yang lain wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, apabila memasuki bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tentu saja pemahaman setan-setan dibelenggu tidak seperti yang dulu waktu kecil kita bayangkan, di mana setan dikerangkeng, dimasukin ke dalam penjara satu persatu, atau seperti yang beredar di film-film, di mana setiap malam Jumat dibunuh oleh pasukan yang berbaju putih, dimasukin ke dalam botol. Atau film-film tahayul, di mana setiap malam Jumat setan keluar dari kuburan sambil memakai rantai, gede-gede rantai. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung bisa ditanyakan itu malaikat rantainya beli di toko apa. Apabila masuk Ramadan, surga dibuka. Kita tahu di dalam Al-Quran, surga disebutkan ada 8 pintu surga. Ada berapa Pak? 8. Jangan sampai kita ingin masuk surga tapi nggak tahu surganya ada berapa ya. Jadi saya sampaikan, surga di dalam Al-Quran disebutkan ada 8 pintu. Yang 4 itu menggunakan kata jannah, lalu yang 2 menggunakan kata dar, lalu yang 2 lagi itu menggunakan kata makom. Jannatul Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn. Jadi 4 menggunakan kata jannah. Jannatul Firdaus adalah surga yang tertinggi. Rasulullah pernah berisyarat, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausa fa innahu jannatul a'la." Apabila kamu memohon surga, meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga tertinggi. Ini satu isyarat dari Nabi bahwa ketika kita memohon kepada Allah, jangan setengah-setengah. Ya Allah, gak apa-apalah gue mah di emperan juga, gak apa-apa gue mau kelas melati juga. Jangan, kata Nabi. Ketika kamu memohon surga, minta surga Firdaus. Jadi harapan itu harus optimis ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau di hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah berisyarat, "Faman kana min ahli shalah liya min babis shalah." Siapa di antara kalian yang termasuk ahli shalah, maka dia akan dipanggil dari bab, dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Siapa di antara kalian yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad, dan siapa di antara kalian termasuk ahli jihad, bukan ngaji poehan, tapi orang yang terbunuh di jalan Allah sampai dia syahid, maka dia akan dipanggil dari babul jihad, dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shaum, dan siapa yang termasuk ahli puasa, ahli shaum, maka dunia min babi, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan,
pintu ar-rayyan. Pertanyaan saya, kenapa surga itu bertingkat-tingkat? Halo? So, biar nggak ngantuk. Kenapa surga itu bertingkat-tingkat? Apa? Bintang? Ada yang lebih ilmiah? Karena Allah Maha Adil, gitu aja. Ya, kenapa surga bertingkat-tingkat? Karena Allah Maha Adil. Ya, kalaulah surga harus ditempuh oleh orang-orang yang banyak harta dengan sedekah, bagaimana orang-orang yang hartanya pas-pasan? Jangankan dia mau sedekah untuk keluarganya aja Senin Kemis. Itu kan ya napasnya. Napasnya ngos-ngosan maksudnya. Jadi ada orang-orang yang kuat di sedekah tapi lemah di tahajud. Ada orang yang lemah di tahajud tapi ketika ada orang yang tetangga meminta bantuan selalu dia berikan kemudahan kepada orang-orang di sekitar. Ada orang yang kuat di sedekah tapi lemah di sholat malam. Si etama sekalinya di bawah sholat malam seumur hidup, sholat subuh dijamak dengan sholat zuhur. Itu ya. Karena nggak terbiasa. Ada orang yang kuat di sholat malam tapi lemah di puasa sunnah. Seandainya nggak ada puasa wajib kan, mungkin dia nggak akan pernah berpuasa. Ya kenapa? Karena biasanya bangun tidur saja dia sudah teh manis, goreng bisa. Siang sedikit nyari nasi uduk, siang sedikit nyari ketoprak, sampai seharinya tuh makan gitu ya. Buru-buru dia membuat di puasa. Jadi kapasitas orang dalam beramal saleh dan meraih surga itu berbeda-beda. Bahkan kata Nabi, wal babul awsat, dan pintu pertengahan itu libiril walidain, bagi mereka yang hikmat, hormat dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ada orang-orang yang mahal untuk jangankan dia sholat tahajud, sholat sunat, sholat wajib juga kadang di akhir waktu. Karena apa? Karena kehidupannya yang menuntut dia untuk seperti itu. Kalau tidak begitu dia tidak makan untuk keluarganya. Tapi maaf, dia masih peduli terhadap orang tuanya. Walaupun hanya sekedar berapa rupiah setiap bulan dia sisihkan untuk ibunya. Kapasitas orang dalam meraih surga itu berbeda-beda. Lantas Abu Bakar pernah bertanya, "Falyud ahadun min tilka abwabi kulliha." Wahai Muhammad, ada gak di surga nanti orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, nah, ya, dan aku berharap engkau lah yang akan dipanggil dari semua pintu surga itu. Masya Allah. Saya kasih tahu sebuah rahasia biar Bapak bisa dipanggil dari 8 pintu surga. Apa rahasianya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengisyaratkan, barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu dia setelah wudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan keinginannya. Masya Allah. Sepele. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi ahli surga itu nggak perlu harus hartanya banyak, nggak perlu harus ahli ibadah yang membuat dirinya jauh dari manusia. Harus ilmunya tinggi kan? Ada justru orang-orang yang nanti ketika di mahkamah peradilan Allah, ketika ditanya apa amalmu, dia sudah pede dengan nama amalnya, seakan-akan amalnya akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Tapi pas ditanya apa amalmu, aku adalah dulu orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan aku terbunuh dan itu kulakukan karenamu ya Allah. Allah yang Maha Tahu isi hati mengatakan, kadzabta, bohong, dusta kamu. Kau lakukan itu semua hanya kau ingin digelari sebagai seorang pahlawan. Lalu apa amalmu? Aku adalah dulu ketika di dunia aku termasuk ahli ilmu. Aku hafalkan Al-Quran, aku kaji hadis-hadis, kemudian aku sampaikan, aku dakwahkan, dan itu kulakukan semata-mata karenamu ya Allah. Yang Maha Tahu menjawabkan, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu lakukan itu semua tidak lain hanya karena kamu ingin disebut sebagai orang yang berilmu, hanya ingin disebut sebagai ulama. Maka ia pun tak terluput dalam keadaan hina dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, apa amalmu? Aku adalah orang yang ketika di dunia menginfakkan sebagian hartaku
Dan itu melakukan kamu ya Allah. Allah yang Maha Tahu isi hati mengatakan, kata dusta kamu, bohong kamu. Kamu lakukan itu semua bukan karena, tapi kau hanya ingin digelari sebagai orang yang dermawan. Kunci ikhlas dalam beramal. Apapun amal tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan kurang amal. Bayangkan mereka sampai terbunuh di jalan Allah. Bukan kurang ilmu, mereka ahli ilmu. Bukan kurang sedekah, mereka orang yang dermawan. Satu, ketika melakukannya dia bukan menghadap Allah, tapi mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hidup bikinlah satu amalan yang memang itu cukup saya dan Allah saja yang tahu. Oke lah amal sholat, amal yang lainnya mungkin orang bisa tahu. Tapi bikinlah satu amalan dalam hidup yang itu cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Kenapa Bilal sampai terdengar tumpahnya di surga padahal dia masih hidup? Satu amalan Bilal, tidaklah dia berhadas kecuali dia berwudu. Istiqomah. Karenanya buatlah, saya bilang buatlah satu amalan. Oke lah yang lain mungkin tidak bisa kita sembunyikan. Ya, ini tiada lain buat kita sebagai kunci untuk memasuki surga. Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh kenikmatan seorang mukmin adalah ketika dia masuk ke dalam surga. Dan kenikmatan tertinggi para penduduk surga adalah ketika dia mampu menatap Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Masya Allah. Ada 8 pintu. Satu pintu luasnya seberapa Pak? Ada yang pernah ke surga? Kata Nabi, inna ma baina misra'in min masari'il jannah kama baina Makkah wal Basrah, atau kama baina Makkah wal Khimyar. Kebayang tak? Ya nggak kebayang, artinya juga nggak belum diartikan ya. Jadi sesungguhnya luasnya pintu-pintu surga, satu pintu surga itu seperti Mekah yang ada di Saudi Arabia dan Basrah. Kebayang nggak Pak? Nggak kebayang. Basrah lagi itu apa? Basrah itu di Irak. Au kama baina Makkah wal Khimyar, atau seperti antara Mekah dengan Khimyar yang ada di Yaman. Lantas ketika kita tarik skala, kita ukur Khimyar, Mekah dengan Khimyar, Mekah dengan Basrah itu memang tidak jauh beda. Dan ketika kita coba tarik di peta, itu menyamakan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang paling mendekati tapi tidak sama, itu adalah Pulau Sumatera. Jadi supaya tidak bingung membayangkan satu pintu surga, kata Nabi, bayangkan seperti Pulau Sumatera. Jadi insya Allah satu pintu saja nggak akan berdesak-desakan. Apalagi ada isyarat Allah qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Berarti logikanya banyak orang yang kufur. Atau kalau masih bingung membayangkan pintu surga, bayangkan pintu surga itu seperti pintu masjid, gitu aja. Nah, apa aja pintu masjid? Kapan pintu masjid berdesak-desakan? Kecuali kalau bubar. Ya, bubar Jumat ngomong berdesak-desakan. Gitu. Ini kita wisata surga. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh ketika kita tidak tahu tujuan yang ingin kita capai? Orang akan melakukan sungguh-sungguh apa yang dia inginkan, tahu tujuannya, tahu keinginannya, tahu yang akan diharapkan. Surga lagi kita apa? Ya. Jadi ada berapa pintu surga dalam Al-Quran? 8. Yang pertama, yang 4 pakai kata jannah, yang 2 pakai kata da, yang 3, yang 2 lagi pakai kata makomun amin, makomah mahmuda. Bukan mahmuda, makomah mahmuda. Ingat ya, jangan salah. Biasa kalau lagi puasa kan ada budak dengar makomah mahmuda jadi mama muda. Maaf mama. Lalu yang kedua, dan apa? Dan apabila masuk Ramadan pintu surga ditutup. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Salah benar? Salah. Saya ngetes aja, mantuk apa enggak? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Pintu neraka ya sabar. Pintu neraka ada berapa? 8 ngarang. Nah, kalau dalam filsafat ilmu ya, itu ada pengetahuan generik, ada pengetahuan definitif. Kalau pengetahuan generik itu kalau ditanya tuh jika benar gitu.
Tapi ya lebih baik begitu daripada ditanya berapa wallahu a'lam gitu ya. Lebih baik menggunakan pengetahuan generik. Jadi ketika ditanya siapa nama istri Firaun, pengetahuan generik akan mengatakan Nyonya Aun gitu. Tapi pengetahuan definitif akan mengatakan Asia. Definitif. Siapa nama istri Abu Lahab? Nyonya Lahab. Lahab. Ya, pintar sekarang ya. Nyonya Lahab. Kalau definitifnya Ummu Jamil. Berapa pintu neraka? 8. Jika Tuhan benar ya. Ayat 7 Pak. Coba Quran surat Al-Hijr ayat 40. Laha sab'atu abwabin. Neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin juz'un maksum. Setiap pintu mempunyai kuotanya masing-masing. Ada yang 14 giga pakai XL. Ada yang pelit pakai eksis tapi bikin banyak. Nah, udah biasanya masih sinyalnya hilang. Ya. Pakai jadi likul libabin juz'un maksum. Karena ngaji subuh mah harus santai ya. Soalnya nggak ada yang minum. Cuma saya juga masih kepikiran para goiser yang semalam ya. Masih kuat nggak? Masih ya? Lanjut ya? Lanjut, Masya Allah. Mau diabsen dulu? Barusan nyampe mana? Sampai goiser Pak. Pak, Masya Allah. Ya, saya sebetulnya masih ingat sampai pintu neraka. Jadi pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka ada 7. Tapi kalau melihat realita kehidupan sekarang, kira-kira banyak berdesak-desakan di pintu 8 atau pintu 7? Makasih atas kejujurannya. Malaikat ada berapa pencatat kebaikan dan pencatat keburukan? Kira-kira melihat realita kehidupan zaman sekarang, siapa yang paling sibuk? Jangan sedih Pak. Malaikat Atid kata dia, malaikat Rafi paling sesekali aja ya. Kecuali di bulan Ramadan nggak banyak. Sibuk bulan Ramadan. Beres Ramadan, beres santai. Aduh. Nah, lagi mikir Pak. Di dalam apa Pak? Ya. Di dalam Ibnu Katsir, seorang ulama dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang membuat ranking neraka. Masuk ranking neraka. Kata ulama tersebut, aulaha jahannam. Neraka yang paling dahsyat adalah jahannam. Wa ahwaluha, dan yang paling ringan, yang paling enteng adalah hawiyah. Ada 7 neraka jahannam, neraka sa'ir, neraka sakor, neraka ladha, neraka hutama, neraka. Nah, berarti saya bukan ahli neraka, itu apa kan? Yang neraka itu apa? Ya, neraka wae. Nah, yang ketujuh neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Yang tadi yang paling ringan. Cuman maaf, seenteng-entengnya neraka nggak ada alat-alat kuku ya. Nggak ada suam-suam kuku. Pengen tahu panasnya neraka? Kata Nabi, narukum juz'un min sab'ina juz'an nar jahannam. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya yang ada di dunia. Kalau ibu-ibu masak air di panci, kalau diukur pakai termometer Celcius, berapa yang dibutuhkan? Berapa derajat agar air itu mendidih? 100 derajat Celcius. Air mendidih. Sekarang masukkan bujur ke dalam air. Insya Allah jadi sop bujur. Itu baru 100 derajat Celcius. Besi baja, rel kereta, biar macai, biar hancur, biar lebur, butuh berapa derajat Celcius? Nah, tadi itu pengetahuan apa? Pengetahuan generik ya. Jadi kalau ditanya itu berapa Pak? Diem langsung. Tapi kalau ditanya ngomong bareng-bareng itu langsung tuk 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 gitu kan. Kalau yang saya baca dan saya juga belum pernah ngerasain itu 1535 derajat Celcius. Besi baja hancur. Lapisan fotosfer ya, pertengahan panasnya matahari menurut para astronom itu panasnya 50 juta derajat
Celcius. Masya Allah. Tapi saya aneh dulu waktu kecil yang masih musim baju dagadu yang ada gambar-gambar tulisan di belakang, itu ada pemuda yang pakai baju tulisannya di belakang dalon kak. PD pemuda calon neraka. Wapedos, wajah penuh dosa. Atau di Amerika ada generasi yang the hell, generasi ahli neraka. Lu kira puntung rokok panas di neraka? Dahsyat. Baru setengahnya aja 50 juta kali 70 berapa. Makanya para sahabat, para tabi'in ketika membaca ayat-ayat tentang dahsyatnya neraka itu bahkan sampai terpental, sampai pingsan. Ya, anaknya Fudayl bin Iyad, seorang gubernur, ulama tabi'in, punya anak yang maaf agak nakal. Tapi menjelang akhir wafatnya dia insaf, salat subuh diimami oleh bapaknya Fudayl bin Iyad. Kemudian dia salat di belakangnya, dan ketika ada ayat tentang nar jahannam, tentang dahsyatnya siksa dalam neraka, maka anak itu pingsan yang kemudian wafat. Para ulama tabi'in mengatakan dia pingsan karena mendengar dahsyatnya pandai besi. Para sahabat ketika melihat dahsyatnya panasnya sampai bisa meluluhkan baja, itu mereka sampai pingsan. Hari kita nomor ya, dibaca ayat surga nyengir, dibaca ayat neraka nyengir, kunaon dah teu paham. Ya, enggak ngerti apa maksudnya. Makanya ada anak orang Arab haji dimarahin sama orang Arab. Atau orang Arab itu lagi marahin dia, dia malah langsung refleks amin, amin, amin. Nyatanya lagi berdoa, padahal lagi marahin dia. Gitu ya. Refleks kita mah kalau ada doa bahasa Arab dia langsung amin, padahal dengar tidak dibaca. Ya. Lalu wasal silatus syayatin, setan-setan itu. Ketiga hal ini tidak lain agar manusia ketika menjalankan ibadah tasawuf membuka peluang lebar-lebar pintu surga, menutup pintu neraka, dan meminimalisir ruang lingkup gerak setan. Ya, karena percaya atau tidak, jatuhnya manusia ke lubang maksiat, manusia melakukan kesalahan, manusia lalai dari ketaatan, itu tidak jauh daripada tipu daya ataupun perangkap yang dilakukan oleh syaitan. Karena ini salah satu hikmah disyariatkannya ibadah sahur agar mendidik manusia supaya merasa senantiasa dalam pengawasan Allah. Sebab ibadah puasa gampang. Ya, sahur bisa makan bareng dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, isuk-isuk di kantor bisa. Gak ketahuan untuk berbuka. Tapi orang yang melakukan ibadah sahur dengan penuh keimanan, ihtisaban, dia akan menjaga bahkan bukan dari hal-hal yang hanya membatalkan, tapi yang sekiranya itu merusak amaliyah ibadah sahur sendiri. Setan kadang membuat telinga kita menjadi berdosa, mata kita menjadi berdosa, hati kita yang disebabkan kekotorannya bisikan-bisikan setan membuat lidah kita pun kotor, lidah kita pun tidak taat. Ya. Nengok tetangga sakit, bapak sakit apa? Tipes. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Waduh, 3 hari. Tetangga saya mah kelimanya meninggal. Bahkan itu mah gak parah-parah amat. Hari bapak mah parah bisa. Insya Allah kalau ada orang yang ngomongnya kayak gitu, lisannya kayak gitu, subuhnya mati ya. Drop daya tahan tubuh. Ya. Syaitan membuat lisan kita, hati kita menjadi takabur dan sebagainya. Bahkan hati-hati Pak, ya, terhadap penyakit ain yang dimanfaatkan oleh syaitan, yang tidak lain untuk menjauhkan kita dari kenikmatan, dari ketaatan, bahkan ya membuat kita celaka. Sebab di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas meriwayatkan, "Laukana sabaqal qadar sabaqatul ain." Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang dapat mendahului tersebut. Katanya seorang mukmin ketika dipuji, kan ada orang yang memuji itu kan tidak seperti yang di lisannya. Itu jangan sampai membuat kita takabur, khawatir itu dimanfaatkan oleh setan yang membuat diri kita celaka. Dan para sahabat hati-hati dengan hal ini. Ada seorang yang sedang mandi, anak kecil, lalu si amannya memuji anak itu. Dia lupa bersyukur kepada Allah karena melihat indahnya kulit si anak tersebut. Dia mengatakan, tidak ada pemandangan yang lebih indah dari yang kulihat hari ini kecuali kulit anak tersebut. Maka seketika anak itu terpelanting dan terjatuh.
Dan orang Arab sangat takut. Jadi kalau ada orang yang pakai mobil terus temannya memuji, itu benar bisa terjadi. Kuliah mobilnya terhancur. Apalagi anak-anak kita yang masih rentan, yang tidak ada penjagaan. Ya, karena bisa jadi ke kita nggak kena, ke anak kita kena. Ya, makanya bimbinglah anak-anak kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Dan apabila setan mulai membisikkan, fasta'idz billah. Berupaya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan takabur, karena kadang setan berperan di perasaan tersebut. Setan senantiasa mendekati manusia. Inna syaitana yajri min ibni adam majra dam. Setan senantiasa mengalir di seluruh aliran darah manusia. Atau bisa jadi itu kan kita tidak merasa nikmatnya dalam taat. Mau sholat itu susah, mau berangkat ke masjid itu berat, mau buka Al-Quran itu susah. Itu bisa jadi karena pengaruh setan. Jadi orang yang kesurupan itu tidak harus selalu tidak sadarkan diri. Sama nih, aing Syekh Abdul Qadir Jailani. Bohong sia. Nah, bohong. Syekh Abdul Qadir Jailani ngelain orang Sunda. Oh, pas di rupiah ya salah. Nah, orang yang kena gangguan setan itu tidak senantiasa harus lupa diri. Tapi bisa jadi malasnya kita melakukan ketaatan itu dikarenakan setan sudah betah dengan diri kita. Katanya mau masuk rumah, biasakan ucapkan bismillah, karena setan tidak betah, tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan bismillah ketika membuka dan menutupnya. Kalau melihat hadis ini sebetulnya pandangan kita tentang film jin dan jun, bahwa jin itu bisa tembus dinding itu enggak. Ya, karena setan tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan bismillah. Rumah tangga kita mungkin kadang merasa kurang nyaman, sering guntrang, sering pasea, tidak ada sakinah, ketentraman. Itu bisa jadi mungkin setan sudah betah dengan kita, sudah tinggal di rumah kita. Sering-sering baca surat Al-Baqarah, jangan surat Yasin terus, malam Jumat sekali-kali Al-Kahfi, Al-Baqarah 1-20. Ya, sesungguhnya setan tidak akan berada di rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah 1-20. Itu baru sampai 20. Kalau 1 sampai selesai, itu ya Al-Baqarah. Itu saja barangkali ya. Dipaksa-paksa juga ngantuk kan? Jujurlah. Ya, Waiser. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa dipetik. Mudah-mudahan saum kita benar-benar mampu membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan meminimalisir perangkap setan yang itu bisa membuat kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.